Guys, baru-baru ini Indonesia mendapat tekanan yang cukup hebat dari Uni Eropah apabila Indonesia menghentikan ekspor sumber daya alam negaranya seperti biji nikel dan juga sumber daya alamnya yang lain. Apakah tindakan Presiden Jokowi untuk mengatasi situasi dan tekanan yang dilakukan oleh Uni Eropah terhadap negara Indonesia? Ayo sama-sama kita simak klip video ini. Jom! Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengku Ruk Channel guys. Kepada kalian yang menonton video ini, saya doakan semoga kalian semua berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasalah dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbul alamin. Jadi untuk kali ini guys, saya tertarik untuk mereaksi satu info berkaitan dengan tindakan Presiden Jokowi kepada Uni Eropah apabila Uni Eropah selalu mengganggu Indonesia dari segi pemilikan sumber daya alam negara Indonesia itu. Dan apa yang menarik perhatian saya terjumpa satu video ini yang mana Presiden Jokowi tantang semua negara yang gugat Uni Eropah. Jadi inilah mungkin salah satu jalan ataupun cara Presiden Jokowi untuk mempertahankan negara Indonesia tu daripada ancaman dan tekanan serta daripada gugatan-gugatan Uni Eropah. Karena apa? Indonesia ni memiliki sumber daya alam yang cukup banyak. Jadi mereka betul-betul memerlukan sekarang ini sumber daya alam dari Indonesia, khususnya seperti nikel, batu bara, tembaga dan banyak lagi guys. Sebenarnya inilah punca kekuatan ekonomi Uni Eropah. Salah satu punca kekuatan ekonomi Uni Eropah apabila dia import ya sumber daya ataupun bahan mentah dari Indonesia. Yang bikin Presiden Jokowi menghentikan ekspor biji nikel ini sebenarnya ada tujuannya juga guys. Karena apabila Indonesia sendiri yang memproduksikan ataupun membuat hilirisasi di Indonesia, maka itu sumber daya alam seperti nikel itu nilainya akan bertambah guys. Maka itu Presiden Jokowi bermati-matian ya mempertahankan di WTO dan juga mempertahankan dia punya kedudukan dan juga pendiriannya agar tidak lagi mengekspor sumber daya alam terhadap negara Uni Eropah. Jadi ayo kita saksikan dari channel Indo Magazine ya guys. Dia punya tajuk Presiden Republik Indonesia tantang semua negara yang gugat negara Indonesia. Nah, jadi ayo kita saksikan klip video ini dari channel Indo Magazine. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Indo Magazine dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channel Indo Magazine. Jadi guys, ayo langsung saja kita simak info ini. Jom. Digugat, tidak apa-apa. Jadi kalau digugat, ini nanti kita umumkan lagi di gugatan, tidak apa-apa. Suruh gugati terus. Suruh gugati terus. Disuruh gugat lagi ya guys. Barulah mantap. Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi 3 berita yang cukup panas. Jika kemarin Presiden Indonesia telah menegaskan agar negara-negara asing jangan lagi mendikte Indonesia, jangan lagi memaksa Indonesia, kali ini yang terbaru makin sangar bos. Presiden Indonesia pun kali ini menantang semua negara-negara asing yang merasa dirugikan untuk menggugat kebijakan larangan ekspor bahan mentah Indonesia ke WTO. Sebenarnya inilah keberanian Presiden Jokowi guys yang saya tengok. Sungguh pun mendapat tekanan, tentangan ya. Dia tetap dengan pendiriannya dan dia pergi lawan balik ya negara-negara yang membuat ancaman ataupun tekanan terhadap negara Indonesia. Sekarang nih, dorang mau Indonesia pergi buka balik itu ekspor sumber daya alam Indonesia. Nah, kebijakan Jokowi ini yang membuatkan mereka gundah gulana ya guys. Ayo lanjut. Kan hari ini pun beliau menyatakan bahwa Indonesia akan resmi mengumumkan larangan ekspor bahan mentah baru lagi. Wih, ini barulah. Cukup sangar. Tidak cukup nikel, dia tambah lagi bahan mentah, sumber daya alam yang lain untuk tidak diekspor. Wih,
Lantas bagaimanakah ungkapan lengkap tantangan beliau terhadap negara-negara asing ini? Wah. Setelah ini kita bahas, bos. Kemudian berita kedua yang tak kalah pun ternyata langsung FX. Oke, berita pertama datang dari Indonesia yang kali ini benar-benar menunjukkan taringnya untuk melawan balik tekanan-tekanan asing yang menggugat Melawan kebijakan balik larangan tekanan ekspor asing ya? bahan mentah Indonesia ke WTO. Tak main-main, bos. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, Presiden Indonesia Pak Jokowi baru-baru ini menantang semua negara asing untuk menggugat Indonesia ke WTO jika mereka memang merasa dirugikan oleh kebijakan larangan ekspor bahan mentah Indonesia. Beliau pun mengatakan bahwa gugatan itu tak akan menyurutkan langkahnya sebagai pemimpin Indonesia. Nah, saya yakin Presiden Jokowi punya keputusan nih. Dia sudah nampak apa yang akan dia lakukan setelah dia membuat keputusan tidak mengekspor sumber daya alam ini ataupun bahan mentah ini ke Uni Eropa. Dia sudah ada jalan sebenarnya. dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023 di Hotel Ritz-Carlton Jakarta Rabu, ini baru-baru saja nih. 2022 hari ini, beliau pun menegaskan bahwa kalau kita teruskan ekspor bahan mentah, rugi kita. Nah, betul. Meskipun kita digugat, gak apa-apa. Nikel digugat. Ini nanti kita hari ini digugat lagi, gak apa-apa. Suruh gugat terus, ujarnya bos. Yang kedua digugat belum rampung. Ketiga kita stop lagi, digugat lagi, tidak apa-apa. Ujar Pak Jokowi. Makin digugat makin lagi dia pergi tambah. Bos. Lebih lanjut terkait hal ini, Pak Jokowi pun juga mengatakan akan mengumumkan larangan ekspor bahan mentah baru, di mana hal itu pun dilakukan demi menciptakan hilirisasi sehingga dapat menambah nilai tambah bagi Indonesia. Hari ini akan kita tambah lagi. Kalau kemarin stop nikel, hari ini nanti akan kita umumkan lagi satu komoditas yang kita miliki. Setelah dari sini, saya akan umumkan lagi stop ekspor. Tidak bisa kita biarkan lagi ekspor bahan baku mentah, ujar Presiden Indonesia ini, bos. Nah, apakah Indonesia akan mendapatkan gugatan baru lagi setelah ini? Mari kita nantikan saja berita terbarunya, bosku. Oke guys, demikian tadi isu tentang bagaimana tindakan Presiden Jokowi apabila mendapat gugatan tuh ya dari Uni Eropa. Jadi makin ditekan, makin lagi ditambahnya ya bahan mentah dari Indonesia tuh agar tidak diekspor ke luar negara. Sebenarnya apa yang saya nampak kebijakan Presiden Jokowi ini adalah satu tindakan yang tepat ya, karena sumber bahan mentah yang dimiliki oleh Indonesia ini cukup banyak guys. Jadi inilah peluang dan juga ruang untuk Indonesia memproduksikan sendiri sumber daya alamnya. Jadi untuk tahun ini sebenarnya kita akan menghadapi ya krisis ekonomi global. Jadi inilah cara Presiden Jokowi bagaimana dia menstabilkan ekonomi negara itu. Dia tidak mau ekspor, malah dia akan membuat hilirisasi ya di negara Indonesia itu. Dan ini akan menjadikan negara Indonesia itu aktif dari segi perekonomian, karena di situ akan terbentang luas peluang-peluang pekerjaan serta pelabur-pelabur asing akan datang ke Indonesia untuk membuat pelaburan, untuk mendirikan pabrik dan juga untuk mengolah ya sumber daya alam dari Indonesia tuh. Jadi inilah keberanian Presiden Jokowi di dunia ya guys, di peringkat antarabangsa apabila gugatan-gugatan Uni Eropa tuh dia berani lawan balik. Saya yakin dan percaya Presiden Jokowi melawan balik itu karena dia mau mempertahankan betul-betul ya Indonesia tuh jangan sampai diperbudakkan lah begitu. Kita lebih paham begitulah. Dan satu lagi, Indonesia sebenarnya dia banyak sumber daya alam nih yang diingini oleh Uni Eropa, karena nilai itu akan bertambah apabila Uni Eropa mengolah untuk menjadi barang seperti barang yang sudah siap. Jadi Indonesia akan melakukan perkara seumpama itu, tetapi di Indonesia karena dia mau sumber daya alam itu ataupun bahan mentah itu akan bertambah nilainya. Nah, jadi inilah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di negara Indonesia, sampaikan dia sanggup mempertaruhkan karier politiknya semata-mata untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia. So, tabik spring terhadap Presiden Jokowi karena
salah seorang ya, salah satu pemimpin yang berani, yang lantang bersuara di peringkat antarabangsa. Lagi-lagi kalau di ASEAN nih dia sebagai ketua ya untuk ASEAN nih. So, bagaimana pandangan kalian terkait dengan tindakan Presiden Jokowi ini guys? Kalian boleh komen di bawah. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.